ini gara-gara iko-ikoyan, stasiun TV yang undang gue tuh banyak sekali. Iya. Nggak ada yang gue terima. Gue ngundang dia nih emang udah gue tungguin nih. Ini orang nih wanted. Lu tuh dicari sama banyak orang yang terganggu. Special for you, gue pengen bahas itu. Boleh. Ikoyan. Ini taruh handphone di... Lu bebas, lu mau buang juga boleh. Lau tuh nggak ada kerjaan apa gimana sih, Wak? Lu ngapain sih bikin itu? Tunggu, Iko itu yang gue tahu asisten lu kan? Iko itu nama asisten gue, jadi mending ntar ngobrolnya pas nanti aja. Hah? Nanti aja, Pak. Emang ini udah ngobrol? Udah ngobrol, Pak. Sorry, gue nggak tahu. Gue emang kagak ada mulai-mulainya di sini. Nah, udah deh. Pokoknya Ikoi itu kan nama asistenmu. Ya. Nah, kemudian si asistenmu ini kamu suruh kasih hadiah, kasih transferan lah. Pokoknya dia deh yang ngerjain nih. Lu bagian, udah nih gue tayang, gue SS. Ini nih orangnya gitu kan. Lu jangan ketawa, lu kampret lu. Mama lu. Gini. Oke. Ini tuh sebenarnya bukan kejadian 1-2 minggu yang lalu gitu. Jadi maksudnya ramainya tuh emang 1-2 minggu ini. Tapi ini tuh dilakukan itu udah dari lama. Awalnya itu asisten gue kan namanya Ikoy. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang DM ke gue kayak, aduh bang siang ini panas banget ya katanya gitu. Terus gue mention asisten gue, Koy kirimin dia es kelapa gitu. Oke. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja. Jadi kalau misalnya ada yang ada yang DM gue gitu, itu sebenarnya kayak main. Kalau gue kan menganggap followers gue itu teman gue ya, teman main gitu. Jadi gue benar-benar bikin kayak main aja. Kalau misalnya followers gue bilang, aduh lapar nih siang-siang, Koy kirimin dia burger, kirimin dia pizza, yang gitu-gitu. Main. Nah awalnya tuh karena PPKM, lu iseng atau memang lu ada strategi marketing nih? Karena kalau marketing lu kuat nih. Oke. Nah, iya kan? Nggak. Kalau ini pure bukan strategi marketing. Emang dari dulu mungkin ini kalau misalnya followers lama gue tonton, mereka juga pasti paham. Dari dulu emang gue selalu ngajak main followers gue. Jadi emang gue treat mereka kayak teman dan random aja, bukan yang hal yang gue harus ini harus itu, enggak. Oke, berarti lu tidak akan ada keluar sesuatu nih ya? Nggak ada. Kalau yang berhubungan sama Iko-Iko enggak. Nggak ada ya? Ini bukan program. Oh bukan ya? Kan biasanya gitu, orang tuh curiga. Iya. Oh ada begini, bentar lagi launching lagu nih kan. Tapi lu kan bukan penyanyi kan? Enggak. Iya kan biasanya gitu. Iya, tiba-tiba gue nge-rap ya. Tiba-tiba dia jadi Richie nge-rap. Atau mungkin kembalinya lu kayak Rigo. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Gue udah lihat tuh di sombong kali lo kok ya. Gede ya? Kota gede. Ntar gue balas ya. Kok kayak balon terbang. Berarti pure murni ini adalah keseruan lo bersama dengan followers lo, dan followers lo udah tahu kedekatan kalian lah ibaratnya. Nah, cuma masalahnya kan kedekatan lo dengan followers lo akhirnya kemana-mana nih, termasuk kena ke gue juga kan. Kalau gue bales tuh, cuman mungkin lo nggak baca, gue bales, ditanya gimana bang, menurut abang Iko-Ikoyan yang kontroversi ini. Terus gue bales, menurut gue secara konsep is entertaining dan sangat menghibur, tapi ada efek sampingnya. Titik, gue sampai di situ. Nah, gue baca di beberapa komentar Chelsea Olivia, ada Risa, Mbak Risa siapa namanya gitu. Dia tuh lagi berduka, terus netizennya minta Iko-Ikoyan dan dia ngerasa kok kayak gini sih waktunya nggak pas gitu. Terus ada Nana Mirdad. Terus ada satu lagi siapa? Terakhir nih kita Mizardi kemarin malu gue lihat. Pokoknya, nah gue melihat ada beberapa orang yang murni opini pribadi, selebriti ya, yang murni opini pribadi tidak bersetuju. Ada beberapa yang mungkin mau memanfaatkan keadaan, ya kan kita nggak tahu nih. Nah kalau gue tanya sama lu kan public figure juga. Ketika akhirnya ada teman-teman public figure yang kena dampaknya dan mereka akhirnya mengeluarkan komentar, itu kan secara tidak langsung menyinggung konsep dan konten lo. Lo ngeliatnya gimana? Kalau gue jujur nggak masalah sama sekali ya, cuman karena ini bukan program, ini bukan konten gue, ini bener-bener random aja gitu. Cuman emang gue bisa relate banget kalau misalnya ada orang yang keganggu, karena belakangan gue juga ngelihatnya, loh kok jadi kayak gini? Sebenarnya konsepnya itu nggak kayak gitu. Mungkin ya. Ini kalau misalnya dari yang gue perhatiin, mungkin
Kalau misalnya followers gue kan pasti udah kenal sama gue kan. Mereka udah tahu cara mainnya nih. Sebenarnya iko-ikoyan tuh kayak gimana. Mungkin beberapa followers lain ngelihat, oh kayaknya seru banget nih Bang Arif main sama followersnya. Akhirnya mereka minta juga ke panutannya, mungkin ke misalnya fans lo minta kalau kok nggak main iko-ikoyan kayak Bang Arif gitu. Gue udah jadi jawab, mungkin, gue bilang gue nggak ada duit. jadi mungkin karena mereka ngelihat seru, akhirnya mereka minta. Cuman emang yang gue sayangkan kenapa jadi seakan-akan yang pertama jadi spam banget, terus jadi annoying dan jadi kok jadi kayak ngemis gitu kan, jadi minta ini minta itu. Padahal sebenarnya kalau aslinya main iko-ikoyan, di gue itu gue berkali-kali gue bilang kalian jangan ngemis karena nggak bakal gue kasih, kalian jangan bikin cerita-cerita sedih, jangan dilebay-lebayin, jangan bohong, santai aja gue bilang gitu. Ini gue nggak kemana-mana dan iko-ikoyan ini bukan program yang oke, ini minggu ini gue main iko-ikoyan, besok iko-ikoyan udah nggak ada lagi gitu. Nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya gue nggak peduli juga tiba-tiba ini jadi tren. Gue nggak butuh trennya juga, karena gue bikin itu bukan karena pengen jadiin ini tren. Gue pengen main aja berbagi sama followers gue. Iya, gitu. Karena itu yang lu jaga kan? Karena itu yang gue jaga. Iya. Gue dari dulu emang kayak gitu. Nah, nyampe keluarnya, mereka minta-minta ke junjungannya, ke panutannya, kayak main iko-ikoyan juga dong, iko-ikoyan juga dong. Jadi gue sama sekali nggak nyalahin kalau misalnya orang ngerasa terganggu, karena gue bisa relate juga, gue juga ngeliatnya itu annoying banget. Cuman itu yang pertama. Gimana sih lu yang bikin kok lu jadi annoying juga? Oh bukan ke gue, maksudnya ke yang lain. Okay. Tapi itu juga bukan permainan gue kayak gitu. Gue nggak pernah nyuruh mereka minta ke siapapun, yang pasti. Dan gue tidak pernah mengarahkan mereka untuk minta-minta. Kalau misalnya kalau itu gue setuju. Lo lihat di Instagram gue deh. Kalau misalnya kita mau main iko-ikoyan tuh beneran pilihnya random dan nggak ada yang sedih-sedih yang minta-minta di Instagram gue, karena nggak bakal gue kasih juga. Nah, waktu lu pertama bikin, lu berpikir efek sampingnya akan sejauh ini nggak? Nggak sama sekali. Ya, just for fun aja ya. Ini buat for fun. Nah, sekarang akhirnya ketika ini menjadi ada kontranya, lu bagaimana? Lu ada terganggu nggak sih? Ada yang ini gue mau tahu nih. Gue jujur kalau dengan kontranya itu gue nggak terganggu karena gue ngelihat semua statement yang kontra sama gue itu salah pemahaman. Jadi kan ada beberapa juga, ada kemarin yang gue baca tuh kontra bilang ini itu salah sasaran. Harusnya kalau fakir miskin yang beneran itu justru yang nggak punya handphone. Kalau lo masih punya handphone, lo masih bisa main sosial media, ya berarti lo nggak miskin-miskin amat gitu. Jadi salah sasaran kalau dibantu gitu. Itu menurut gue totally wrong karena dari awal juga gue selalu bilang iko-ikoyan itu berbagi kebahagiaan, bukan memberantas kemiskinan. Berarti yang ngomong nggak follow you. Iya, itu dia makanya kalau tadi lo tanya. Yang ngomong nggak follow you. Iya benar, makanya tadi kalau misalnya lo tanya yang kontra-kontra itu gimana, gue ngelihatnya sebenarnya yang kontra ini nggak tahu yang iko-ikoyan aslinya itu sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi mereka salah paham. Tapi ini maksudnya udah tahunan atau baru bulanan? Bulanan kali bulanan, ya. Bulanan. Ya. Wajar lah kita belum semua tahu. Iya. Ya. Makanya jadinya maksudnya gue datang untuk meluruskan. Gue tidak sedang memberantas kemiskinan di iko-ikoyan itu tidak sedang berusaha membuat orang jadi pengemis. Enggak, makanya gue nggak mau yang konsepnya itu bukan menolong fakir miskin gitu loh. Jadi konsepnya itu adalah berbagi kebahagiaan. Makanya kemarin gue sempat bikin video YouTube kan di YouTube gue. Terus gue bilang analoginya kayak gini deh. Yang gue bilang di YouTube gue. Misalnya kita punya tetangga nih. Tetangga kita tahu dia keluarga sederhana aja, nggak miskin banget, nggak kaya banget, dia nyuci pakai tangan, capek, anaknya mungkin banyak segala macam. Terus kita ngelihat gue pengen bikin happy tetangga gue, gue beliin mesin cuci. Masa kita nggak boleh beliin dia mesin cuci? Boleh. Karena masa kita harus scanning dulu kayak, tapi tetangga gue ini masih punya sepeda motor sih, kayaknya dia nggak miskin amat, nggak usah dibantu. Kan nggak gitu konsepnya. Konsep lu nggak begitu berarti. Kan kita kalau misalnya mau bikin happy siapa aja, kayak lo misalnya, lo juga lo kayak raya juga gitu kan? Enggak juga. Kalau misalnya gue mau ngasih lo emang nggak boleh? Gue pengen bikin lo happy gitu. Boleh, mobil lo yang depannya. Mobilnya bagus sih. Gue iko-ikoyan dong. Lu jangan pilih kasih lo mau. Gue follow lu juga ya. Koi beliin dia mobil. Koi gue bagi mobilnya depan. Jadi emang konsepnya berbagi kebahagiaan, bukan memberantas kemiskinan. Iya, cuma akhirnya salah kaprahnya kan karena ada yang melihat bahwa kok follower-followernya jadi kayak orang yang ngemis ya. Jadi jatuhnya kok arahnya jadi mengajarkan mereka untuk ngemis. Oke. Tunggu. Kita bedah dulu deh iko-ikoyan ini harus kita bedah dulu nih. Yes. Iko-ikoyan adalah
keisengan, keseruan lu bersama dengan follower lu untuk membangun engagement? No. No, oke. No, bukan untuk membangun engagement. Gue mau berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan. Dan itu cara gue kan ada di sosial media tuh udah 11 tahun ya. Maksudnya emang dari dulu gue maintain banget hubungan gue sama followers gue. Salah satunya adalah ya gue berbagi ke mereka. Karena gue pikir gue juga bisa survive sampai sekarang udah belasan tahun. Gue bisa punya semua ini ya pasti karena followers juga gitu. Betul. Kan. Yang support segala macam. Jadi gue pikir PPKM, zaman lagi susah, bisnis orang mungkin lagi hancur, kebetulan gue masih berlebih, ya kenapa nggak gue bagiin juga gitu ke followers gue. Oke. Jadi sebenarnya konsepnya itu, dan nggak ada sama sekali niat untuk bikin tren atau pengen bikin heboh. Ini juga kalau misalnya, kan gue juga selalu ngamatin kan apa yang lagi hype segala macam. Ya paling kalau misalnya kayak gini, iko-ikoyan, booming, rame segala macam, paling seminggu 2 minggu hype-nya mungkin hilang. Iya. Gue tetap akan ngelakuin ini walaupun hype-nya udah hilang. Karena yang gue kejar bukan hype-nya, emang gue pengen kayak gini gitu loh. Yang gue mau tahu, tiba-tiba, ini kan baru berapa bulan. Ini yang mau tahu nih, boleh dong. Ini penasaran kali, tiba-tiba, bikin ini Apa sih landasannya? Terus lu kan sempet lagi banyak duit nih. Lagi apa gitu loh. Ini murni emang elunya, aku lagi iseng. Tapi gue percaya sih ada kayak gitu. Tiba-tiba jadi iko-ikoyan, gak sengaja. Gini, yang namain iko-ikoyan tuh followers gue. Jadi biasanya itu gue selalu, koi kirim ini. Yang namain followers gue nagih, bang kok nggak iko-ikoyan hari ini? Itu followers awalnya. Yang membuat nama itu. Followers yang bikin namanya. Nah, cuman awalnya mungkin kan gue random ngasihnya selalu barang. Gue awalnya nggak pernah ngasih uang. Gue kirimin makanan, gue kirimin handphone, gue pernah kasih segala macam. Cuman emang uang itu baru-baru ini karena gue kan punya bisnis ya. Waktu itu ketika kita sedang bikin strategi kan, oke, kita mau ngapain nih gitu kan. Ada budget promo di bisnis gue kan. Kita mau bikin apa nih untuk promosi bisnis kita gitu. Pas gue ngobrol sama manajemen, terus gue bilang aja akhirnya, udahlah zaman lagi susah gitu kan, daripada gue habiskan uang untuk promo bayar ini, bayar itu segala macam. Kita bagiin aja duitnya ke followers. Jadi ya maksudnya itu cengli banget kan. Gue fair-fairan aja. Gak bebas itu uang lu. Gue Jangan gue terbuka aja gitu. Ya udah kalau kita punya promo win solution, followers bisa dapat manfaat, kita juga dapat manfaat juga. Oke. Gitu kan. Berarti ada S3 marketing dong, boleh dong Pak di dalam. Kalau yang di uang-uangnya iya. Kalau ketika kita gue ngasih uang segala macam, awalnya gue pikir ya udahlah sekalian gue linkin ke bisnis gue gitu. Iya, karena kan dalam perusahaan pun ada tuh namanya give back. Iya. Give back to CSR, community. CSR betul. Bagaimana caranya kita mengembalikannya, kan konsepnya bisa macam-macam tuh. Yes. Nah, ini kan bentuk apresiasi lu terhadap follower lu yang juga sudah sangat mensupport lu dari era pocong sampai sekarang. Dan kemudian lu punya uang berlebih di istilahnya di dana marketing, ya udah, gue pengen bikin orang seneng gitu kan. Oke. Dan gue merasa tidak ada yang salah dengan itu. Tapi gue nggak tutup mata juga. Emang jadi salah ketika followers jadi minta kemana-mana. Itu gue juga nggak setuju. Lu udah prediksi tuh belum? Sama sekali nggak prediksi, karena ini bukan... Jujur. Nggak, jujur, sumpah. Demi Allah gue nggak prediksi. Gak usah pakai sumpah. Santai, Pak. Soalnya ini bukan Deddy Kobuser, Pak. Tenang, Pak. Gue liat tuh di Deddy tegang banget loh. Takut gue gede banget. Iya. Gue liat videonya dulu. Yang lu cerita. Iya, gede banget. Lu kurang... Tapi berdua emang kayaknya... Satu duduk sono, satu duduk sini. Iya kan? Iya. Terus lu emang jawabnya emang nyablak juga. Tapi badannya gede banget. Iya sih. Ditampol sih lumayan. Di sini kita dipanggil berdua di sidang. Ngegibahin Om Deddy. Terus permintaan yang paling aneh apa? Salah satu yang paling aneh minta dibayarin les nyetir. Les nyetir mobil. Kok minta? Ya udah kan gue bilang kan, ya udah kalian jujur aja gitu kan. Kan gue selalu bilang pembukaannya, kalian jujur aja, nggak usah dilebay-lebayin, nggak usah disedih-sedihin, nggak usah bohong gitu kan. Jujur aja nih bang, gue pengen les nyetir, kata dia kayak gitu. Ya udah gue kasih 3 juta buat les nyetir gitu. Gitu-gitu. 3 juta? Semudah itu? Lu nggak cross-check dulu nih orangnya? Nggak. Karena konsep gue kayak gini. Berbagi kebahagiaan, siapapun orangnya, mau dia bohong, itu urusan dia sama Tuhannya. Gue pengen bikin dia bahagia doang. Oke, sampai di titik itu. Ya. Tapi gue tetap lihat, maksudnya gue nggak sembarangan yang kasih gitu nggak juga. Itu sama aja dong. Enggak, cuman gue nggak cross check. Paling nggak gue buka profilnya. Ini beneran nih manusia nih gitu loh. Oke. Jadi guys, ini SOP-nya ya kalau mau ikuti kayak ada. Soalnya ya kan gue lihat juga kadang ada yang beberapa juga banyak kayak
Bang, bayarin kosan dong. Gue buka profilnya, hedon banget, party ke klub segala macam, ada fotonya kan. Ya gue balas, kerja, gue bilang kayak gitu. Kan gue iseng-iseng juga. Iya, maksudnya gue ngeliat juga ketika gue lihat, gue buka profilnya, wah hedon nih orangnya, kerja, gue bilang kayak gitu. Iya, gue pernah lihat tuh. Nah sekarang gimana kalau misalnya akunnya itu bohongan gitu, lu bisa tahu? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi intinya ada, ya udahlah ya, itu urusan lu ya. Dan itu akan jadi sanksi sosial sendiri, karena pernah kejadian. Jadi ada satu followers, dia DM gue katanya lagi butuh uang untuk bayar kuliahnya, udah telat berapa semester dan orang tuanya lagi dirumahkan segala macam. Gue pernah tuh dapet kayak gitu. Terus akhirnya gue kasih, gue lupa ya angkanya 3 juta atau 5 juta gitu. Yaudah nih buat bayar, langsung dibayarin ya, gue bilang gitu. Besoknya viral di Twitter teman-teman kampusnya dia. Jadi ada yang ngangkat ternyata dia itu anak dosen, keluarganya nggak susah-susah amat, dan dia itu sebenarnya bayaran kampusnya itu belum deadline, tapi dia bohong, dia bilang udah deadline 3 hari lagi yang gitu-gitu. Oke. Akhirnya si orang itu yang gue kasih uang itu, dia sampai email ke gue, sampai DM ke gue, dia mohon maaf, terus dia bilang dia pengen ngembaliin duitnya karena sanksi sosial, dia dibully di kampusnya, di viral di sosmed segala macam. Akhirnya gue balasnya DM-nya, uangnya nggak usah dikembaliin karena gue udah ngasih ke lo dan gue ikhlas. Ya udah mending gini aja, uangnya lo terusin lagi aja, lo kasih ke teman lo yang beneran butuh untuk bayar uang kuliah, gue bilang kayak gitu. Terus gue pantau kan, akhirnya dia story, dia bikin story, dia minta maaf segala macam. Dia bilang dia cuma iseng doang chat gue karena dia nggak expect juga kepilih gitu, karena dari jutaan DM yang masuk dia nggak expect juga kepilih, jadi dia bercandaan doang, ternyata kepilih. Uangnya dibagiin dia akhirnya ke teman-teman yang beneran butuh bayar. Total udah habis berapa lu? Nggak tahu, gue nggak ngitung. Kira-kira aja deh. Ratusan ada nggak? Nggak tahu. Ratusan pasti lah. Ah, serius lu? Tapi kan nggak semuanya uang gue juga. Oh. Nah, ini yang bikin gue suka. Karena ketika kita melakukan itu, terus teman gue tuh ada aja yang tiba-tiba hubungin gue kan. Rif, seru juga nih. Gue mau juga deh bagi. Nah, stigmanya akhirnya yang lu dapat apa? Gue kan dapat banyak followers baru nih gara-gara ini juga kan. Gue dapat banyak followers baru. Orang-orang baru mengasosiasikan, menganggap gue ini seperti malaikat yang terlalu baik. Itu yang gue nggak suka. Karena kan karakter asli gue ngehe dan nyablak asal lu aja punya gitu gaya kan. lu sendiri. Makanya gue tetap pelan-pelan mungkin gue mengedukasi yang followers gue baru juga dan yang baru datang. Gue ini nggak baik-baik amat, maksudnya gue bukan malaikat. Iya, lu nggak mau itu akhirnya menjadi tolak ukur kebaikan lu. Nah, gue nggak pengen juga itu satu, dan gue nggak pengen juga gue yang jadi berubah menyesuaikan ketika banyak orang baru menganggap gue ini orang baik, terus gue jadi pura-pura baik. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Gue pengennya, ya ini gue aslinya tadinya gue kayak gini, ya orang baru lo menyesuaikan, lo harus tahu gue aslinya gimana, bukan gue yang harus menyesuaikan pura-pura baik biar kayak malaikat gitu. Lu nggak mau kembangin itu jadi konten berikutnya, karena ada beberapa orang kan yang akhirnya mengembangkan itu jadi konten dan kemudian itu bisa menjadi beneficial juga, nggak kepengen ke situ. Ngembangin dalam bentuk apa? Iya kan, misalnya. Itu bisa diolah kan jadi sebuah konten, jadi sebuah gimmick, ya kan? Bisa jadi ini. Bisa. Iya. Otak lu ini cerdas soalnya. Bisa, lu kan pocong dulu kan. Lu masih pocong kan? Iya. Bisa loh itu. Bisa. Karena sulit banget ngebaca strategi lu yang lu keluarin. Bener loh, sulit loh. Karena gue ngelihat cara lu melakukannya itu mulus sekali dan gue sama sekali tidak kontra. Tapi kalau waktu gue ditanya, bang, lu nggak main ikut-ikutan, gue bilang gak ada duit. Gitu simpel aja hidup gue gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang akhirnya ngelihat mungkin sudah termakan isu yang negatif dari omongan orang juga tentang lu, karena kan kalau tidak dekat maka tak sayang. Nah, lu ngerasa seperti itu nggak? Mendengar seperti itu nggak? Gue tidak merasakan sih, karena actually kalau misalnya lihat di gue dan di mana-mana misalnya ada akun gosip yang ngepost tentang ini dan masukin statement-statement yang kontra dengan iko-ikoyan. Diadu nih. Mau digoreng nih ya? Gue baca komennya dong. Oke, cakep. Lebih banyak yang ngedukung iko-ikoyan, perhatiin aja deh. Kenapa? Coba gue tanya sama lo. Siapa yang dirugikan dengan adanya iko-ikoyan? Coba gue tanya. Sebenarnya sih so far tidak ada ya. Tapi mereka merasa dirugikan karena mereka terganggu oleh DM-DM itu. Iya, tapi itu bukan gue yang nyuruh. Betul. Itu di luar kendali gue. Gue ada apa yang bisa gue lakukan untuk nyetop itu udah gue lakukan. Gue udah bilang kalian jangan ngemis.
kalian jangan spam, jangan segala macam. Maksudnya itu udah di luar kendali gue dan itu bukan followers gue. Karena kalau followers gue adem ayam aja. Betul. Lo kalau misalnya lihat di tempat gue nggak ada yang ngemis-ngemis, nggak ada yang kayak gitu. Tapi coba gue kontrain ya, anggap ini. Gue ambil analoginya gini. Kita ambil analogi, kita bedah ya. Iya. Ini anak lo. Lu bapaknya lah, ya kan? Junjungannya deh. Terus anak lu udah kasih tahu nih, jangan ngemis. Jangan ini, lu bapak yang baik ya ngasih tahu. Terus anak ini namanya anak-anak ya, dia begaul kiri, begaul kanan. Kita nggak bisa kontrol ya. Suatu hari dia mengemis dan akhirnya mencuri. Dan akhirnya membuat suatu hal yang merugikan orang lain kan ya, mengganggu kenyamanan orang. Pertanggungjawaban lo ada di mana akhirnya? Yang pertama analoginya nggak tepat kalau misalnya ada mencuri karena itu konteksnya. Iya, kan berkembang ya. Berkembang ya. Lu juga nggak mau prediksi di awal ya. Itu konteksnya beda sama iko-ikoyan. Kita ngomong yang buruk aja. Iya, tapi ketika kalau misalnya ada di posisi itu, ya pasti gue akan memberitahu anak gue hal yang baik. Dan kalau misalnya ketahuan anak gue mencuri, terus dia harus ditangkap polisi, gue akan menyalahkan polisi yang tangkap dia biar jadi pelajaran buat dia. Ini pertanggungjawaban lo. Iya. Tapi gue tetap akan ngasih tahu dia. Edukasi dia kan? Tetap. Betul. Nah ini akhirnya udah lo lakuin belum ketika itu akhirnya menjadi kontra? Ya. Udah. Gue ketika itu jadi kontra, gue juga selalu hampir tiap sebelum iko-ikoyan gue juga bilang, ya udah terserah lo kalau misalnya mau spam, mau lo bikin cerita sedih, mau mendayu-dayu, nggak bakal gue menangin. Jadi maksud gue kan sebenarnya kan mereka mendayu-dayu, mereka minta-minta kayak gitu kan supaya dapat sesuatu. Iya. Ya hukuman yang paling berat untuk mereka adalah statement kalau gue justru tidak akan ngasih lo sesuatu ketika lo melakukan itu gitu. Oke. Terus dasar lo ngasihnya dari mana tuh? Akhirnya iko-ikoyannya. Karena gue bukan ngasih untuk orang yang gue kasihani, tapi gue kasih karena gue pengen berbagi. Jadi gue baca random, totally random. Nggak ada kayak satu tolak ukur gitu? Lo kan juga kan followersnya banyak ya. Pasti kalau misalnya kayak kita gini yang sering nerima banyak DM tiap hari, kadang ada energi yang susah kita ungkapkan gitu loh. Kalau misalnya kayak contoh kemarin ada yang cerita apa ya, saking banyaknya gue lupa. Misalnya ada yang cerita bapaknya ojek online jadi susah banget selama PPKM sementara dia harus bayar kuliah segala macam gitu. Maksud gue mungkin gue bisa salah, mungkin kadang milih orangnya salah, kadang bisa benar. Betul. Cuman ketika gue dapat energi yang ini lagi susah hidupnya ini orang. Iya, lu ada kayak gue pengen bantu aja. Dalam hati. Jadi ya gue pengen bantu aja. Masalah mau dia bohongin gue, masalah mau dia gimana, ya itu udah di luar kuasa gue. Jadi kayak ada dorongan dalam hati, kita nggak terlalu peduli ya. Intinya dorongan dalam hati kita pengen ngasih aja gitu kan. Nah, ada statement nggak yang akhirnya keluar dari lu yang lebih tegas kayak, buat semua follower gue, tolong dong, lu kalau main iko-ikoyan sama gue, jangan sampai akhirnya lu juga ganggu orang lain. Gue udah bilang itu berkali-kali dan gue bikin statement juga. Kalau misalnya makin lo minta, kalau misalnya diminta gue, bang main iko-ikoyan dong, hari ini main iko-ikoyan dong, gue nggak bakal bagi apa-apa. Gue bilang sama mereka, kita itu berbagi karena emang pengen berbagi, bukan karena ditodong untuk berbagi. Makanya gue bisa relate banget, gue nggak nyalahin kalau misalnya ada public figure lain yang ditodong main iko-ikoyan dan mereka kesel. Ya emang seharusnya pasti bakalan kesel, gue juga pasti kan kesel kalau digituin. Iya. Cuman bukan kayak gitu main iko-ikoyan, jadi gue nggak tahu itu sebenarnya apaan itu yang minta-minta ke mereka. Lo nggak mau bikin aturan mainnya gitu? Biar jadi cara bermain iko-ikoyan. Nah, gini. Ini gara-gara iko-ikoyan, dari udah berapa lama sih kita debat iko-ikoyan? Tiap orang itu punya cara masing-masing untuk berbagi. Setuju. Ada orang yang berbaginya diam-diam, ada orang yang berbaginya terang-terangan, ada orang yang dikontenin, Betul. ada orang yang ikut lelang untuk berbagi, Betul. Ada orang yang B, yang C, yang D. Itu pilihan semua orang. Setuju. Dan gue tidak akan memaksa dan membuat stigma. Oh lo kalau misalnya lo nggak main iko-ikoyan berarti lo pelit. Ya. Nggak kayak gitu cara mainnya. Ya kalau misalnya cara berbagi lo lain, ya nggak usah main iko-ikoyan, ya nggak apa-apa juga. Setuju. Nah bagaimana kalau posisinya kita balik? Oke. Lo adalah orang yang tidak bermain iko-ikoyan, gue adalah orang yang bermain iko-ikoyan. Oke. Kemudian posisinya adalah follower gue tidak terkendali nih, ya kan? Dia ke lu nih. Bang, iko-ikoyan dong bang, nggak asik lu bang, kayak si Arif dong, ya kan? Gitu kan? Lu gimana? Gue sesimpel bilang, guys, cara berbagi gue nggak kayak gini. Gue nggak bakal main iko-ikoyan. Kalau misalnya
Arif terlihat seru main iko-ikoyan sama followersnya, main sama dia aja. Sesimpel itu aja. Oke, berarti lu no hard feeling dengan komentar-komentar beberapa Enggak teman-teman sama ya? sekali. Karena emang dari dulu gue nggak pernah nyari musuh. Gue bukan tipikal yang bikin sensasi biar heboh gitu. Ini gara-gara iko-ikoyan, stasiun TV yang undang gue tuh banyak sekali. Nggak ada yang gue terima. Kenapa? Enggak, karena gue nggak lagi nyari panggung. Makanya ini kemarin begitu lo hubungin gue, ketika lo ngubungin gue kayak, nah enak nih ngobrol nih, soalnya kan kita udah kenal lama kan. Jadi gue pikir ya udahlah ngobrol di sini aja gitu. Jadi TV tidak, karena lu tidak cari panggung ya? Kalau Nikita Mirzani yang undang lu? Kemarin gue baca tuh saudara. Cuma pasti lu nggak mau bahas tuh. Oke, enggak. Gini, nggak apa-apa kalau nggak usah dibahas. Gue tidak mau ribut sama siapa-siapa. Iya. Dan gue bisa memahami kalau misalnya at the moment orang kesel dengan tren ini. Karena mungkin ketika gue jadi dia, mungkin pasti gue akan kesel juga. Cuman kan tiap orang cara reaksi kekesalannya beda-beda. Ya. Mungkin kalau gue kesel sama iko-ikoyan, gue tipikal yang ya udah gue bikin statement, gue nggak mau bikin iko-ikoyan gitu. Ya. Nah mungkin ada juga orang yang nggak suka sama sesuatu, tapi dia nyenggol-nyenggol dan terkesan mencari ribut. Tiap orang beda-beda dan gue respect. Gitu. Dan lu udah baca belum kekesalannya yang diungkapkan di Instastory-nya? Gue baca beberapa di media, cuman gue nggak exactly gue langsung cek ke Instastory-nya. Karena gue pikir ya bukan urusan gue, dia punya hak untuk berpendapat. Kan karakter nih kalau kita lihat nih akhirnya kan yang bermain nih. Ya. Gue punya karakter, lu punya karakter, dan gue suka banget cara lu menjawab karena lu menjawab dengan karakter lu. Ya udah, main-main aja gitu. Lu nggak ganggu gue nggak ganggu lu, udah gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang walaupun dia tidak dirugikan, dia melihat ini menjadi peluang. Oke. Kedepannya ketika dia melakukan penetrasi marketingnya dia, kan beradu nih sama marketing lu nih. Lu kira-kira pilih-pilih lawan nggak nih? Untuk jadi pertimbangan iya, tapi untuk gue sampai action sih enggak sih. Maksudnya ketika ya ada juga beberapa orang yang kontra sama iko-ikoyan dan sebenarnya kalau misalnya kasarnya kalau mau gue hajar juga bisa aja sebenarnya gitu. Cuman gue tidak memilih untuk menghajar dia karena ya ngapain? Iya. Berarti lu tipikal yang menyerap ya? Iya, ngapain? Biarlah dia terjatuh sendiri gitu ya? Iya. Oke, kalau begitu thank you banget. Kita udah jelas ya, berarti iko-ikoyan itu apa guys. So, jangan ribut-ribut. Mainlah iko-ikoyan dengan cara main yang benar. Ya, moga-moga nanti bisa terus. Karena intinya sebenarnya jelas kok. Lu di sini tidak berusaha untuk ngasih tahu bahwa lu orang baik yang kemudian menolong orang-orang yang lagi susah kan. Tapi ini adalah bentuk dari satu hal yang lu senang, dorongan dari dalam hati lu, dan kemudian akhirnya berkembang seperti ini. Ya, so itu sih ibaratnya begitu. Nah, kalau yang lelang mobil kemarin? Kenapa? Akhirnya udah udah selesai itu. Udah selesai. Itu moga-moga nggak jadi marketing baru tuh itu makanya kita bubar deh. Bisa panjang lagi kalau ngomongin mobil tuh.